Baik, sebelum memulai membuat video resume yang ditugaskan oleh Pak Hayat, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf jika video yang saya buat kurang maksimal dikarenakan saya sedang tidak enak badan dari kemarin. Jadi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Dr. Hayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagar Ali Syahbana. Saya dari Universitas Islam Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mereview buku pelayanan publik. Langsung saja, biar tidak terlalu lama, langsung bab pertama yaitu pengantar. Nah, pengantar ini isinya tuh hampir kayak teori. Di sini saya akan menjelaskan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pilar utama bagi negara yang berfungsi dengan baik. Kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah seringkali menjadi tolak ukur kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan masyarakat publik yang efektif sangat penting bagi praktisi dan pemangku kepentingan di bidang administrasi publik. Buku ini disusun untuk memberikan dasar yang kuat bagi pembaca dalam memahami prinsip-prinsip manajemen publik, pelayanan publik yang baik. Selanjutnya yaitu bab 2, ruang lingkup. Manajemen publik di sini ada 3 subbab. Yang pertama yaitu definisi manajemen, yang kedua memahami pelayanan publik, yang ketiga ruang lingkup pelayanan publik. Yang pertama yaitu definisi manajemen. Menurut Handoko 1992, manajemen adalah sebuah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap anggota organisasi serta penggunaan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sementara itu, Manulang dalam Wanarsih dan Atik 2012 menggambarkan manajemen sebagai suatu keterampilan dan ilmu yang membahas mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. G.R. Terry dalam Hasibuan 2007 mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses unik yang meliputi kegiatan perencanaan, pengarahan, dan pengendalian. Yang B yaitu memahami pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Ini mencakup layanan yang berkaitan dengan barang, jasa, dan administrasi. Ini simpelnya yang mudah dimengerti, atau juga bisa dijelaskan dengan kata lain, yaitu pelayanan publik adalah cara bagaimana pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa warga negara dan penduduk dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan. Berikutnya yaitu poin ketiga, yaitu ruang lingkup pelayanan publik. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pelayanan publik memiliki cakupan yang luas dalam diskusinya, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi fokus dalam buku ini. Dan ada beberapa poin yang perlu dipahami mengenai ruang lingkup dan dasar hukum pelayanan publik di Indonesia. Yang pertama, barang publik melibatkan penyediaan barang atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum seperti air bersih, listrik, dan transportasi. Pelayanan barang publik menuju pada layanan yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu pelayanan jasa publik. Pelayanan ini termasuk dalam kategori layanan yang disediakan oleh lembaga pemerintah atau badan usaha negara seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perbankan. Pelayanan jasa publik merujuk pada beragam layanan yang diberikan oleh pemerintah, badan usaha milik negara atau disebut BUMN. Yang poin ketiga yaitu pelayanan administratif. Terlibat dalam proses administratif seperti pengolahan dokumen, pemberian izin, dan penanganan pengaduan. Pelayanan administratif adalah kategori pelayanan yang diberikan oleh unit layanan dengan fokus pada berbagai kegiatan administratif. Berikutnya yaitu bab 3, dasar hukum dan regulisak pelayanan publik.
Ada 3 subbab. Yang pertama yaitu hukum pelayanan publik di Indonesia, yang kedua dasar hukum pelayanan publik, yang ketiga regulasi pelayanan publik. Yang pertama, hukum pelayanan publik di Indonesia. Hukum pelayanan publik di Indonesia mengatur kewajiban pemerintah dan hak masyarakat dalam memperoleh layanan yang berkualitas dari penyelenggara negara, baik di titik pusat maupun daerah. Tujuan utama hukum ini adalah menciptakan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Poin kedua yaitu dasar hukum pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatur hak dan tanggung jawab negara dalam memberikan layanan kepada warga negara dan penduduk. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 4 menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik yang setidaknya harus meliputi yang pertama kepentingan umum, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga kesamaan hak, yang keempat keseimbangan hak dan kewajiban, dan yang terakhir yaitu keprofesional. Poin ketiga yaitu regulasi pelayanan publik. Regulasi pelayanan publik adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara, standar, dan prinsip-prinsip dalam pemberian layanan kepada masyarakat oleh lembaga pemerintah, badan hukum, atau penyelenggara lain. Tujuannya utama regulasi ini adalah untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang adil, berkualitas, transparan, dan akuntabel. Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai hak dan kewajiban pengguna, serta menyelenggara layanan standar, pelayanan minimal, mekanisme pengaduan, serta pengawasan terhadap pelayanan publik. Berikutnya yaitu bab 4, prinsip-prinsip pelayanan publik. Ada 4 subbab di sini. Yang pertama yaitu prinsip pelayanan, yang kedua kritik terhadap NPM, yang ketiga yaitu New Public Service atau bisa disingkat NPS, dan yang terakhir yaitu tantangan NPS. Prinsip pelayanan publik yaitu poin A. Prinsip pelayanan publik adalah dasar-dasar atau nilai-nilai yang harus dijadikan acuan oleh penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat adil, transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa prinsip umum dalam layanan publik. Yang pertama yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian, akurasi, keamanan, dan tanggung jawab. Berikutnya yaitu poin B, yaitu kritik terhadap NPM atau New Public Management. NPM adalah pendekatan dalam administrasi publik yang mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik dengan fokus pada efisien, hasil, dan akuntabilitas. Meskipun NPM pernah dipandang sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan kinerja birokrasi, penegakan ini tidak lepas dari berbagai kritik, antara lain yang pertama yaitu komersialisasi layanan publik. NPM cenderung mengutamakan efisien finansial dan kinerja kuantitatif, sehingga layanan publik diperlakukan sebagai produk komersial. Yang kedua yaitu melemahnya akuntabilitas publik. Dalam sistem NPM, pelayanan publik seringkali diarahkan ke pihak swasta atau semi publik. Hal ini bisa mengurangi kontrol publik terhadap layanan tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketimpangan akses. Dengan adanya logika besar, sektor-sektor yang kurang menguntungkan secara ekonomi, misalnya layanan untuk masyarakat miskin atau daerah terpencil, cenderung terabaikan karena tidak dianggap efisien secara bisnis. Yang poin C yaitu New Public Service atau NPS. New Public Service atau NPS adalah pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan pelayanan kepada warga negara sebagai mitra, bukan sebagai pelanggan. Dikembangkan oleh Janet dan Robert Denhart, NPS muncul sebagai respon terhadap kekurangan dari pendekatan New Public Management yang terlalu berorientasi pada efisiensi dan logika besar. Berikutnya yaitu D, tantangan NPS menurut Ansel and Gas 2008, Asokwa 2013, Sinta dan lainnya 2023. Berikut adalah tantangan dan peluang yang dihadapi dalam
pengelolaan New Public Service atau NPS di era digital dan mendatang. Yang pertama yaitu keamanan cyber, yang kedua digital, yang ketiga manajemen data, yang keempat keterlibatan warga, yang kelima aksesibilitas, dan yang keenam transparansi dan akuntabilitas. Sebelumnya mohon maaf, saya harus jeda videonya terlebih dahulu dikarenakan saya saya sangat pusing. Mohon maaf sebelumnya. Nanti jika saya sudah tidak pusing, saya akan melanjutkan untuk resume dari buku Pak Hayat. Terima kasih. Baik. Mohon maaf sebelumnya, saya akan melanjutkan yaitu bab 5, kualitas pelayanan publik. Ada 4 subbab. Yang pertama pengertian kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi kualitas pelayanan publik, yang ketiga unsur-unsur kualitas pelayanan publik, dan yang keempat faktor kualitas pelayanan publik. Pengertian kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik adalah tingkat kesesuaian antara harapan masyarakat sebagai pengguna layanan dengan kenyataan atau hasil dari pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga publik. Yang kedua yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Dimensi kualitas pelayanan publik merujuk pada berbagai aspek yang digunakan untuk menilai beberapa baik sesuatu layanan publik diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa dimensi yang umum digunakan untuk penilaian kualitas pelayanan publik. Yang pertama yaitu keandalan, yang kedua yaitu daya tanggapan maksudnya. Yang ketiga yaitu jaminan, yang keempat empati, yang kelima bukti fisik, dan yang terakhir yaitu bukti fisik barusan. Unsur-unsur kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik melibatkan berbagai faktor dan unsur yang saling mendukung. Berikut adalah unsur-unsur dasar dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu sistem produser dan metode. Yang kedua personel, yang ketiga sarana, dan yang keempat masyarakat sebagai pelanggan, yang kelima kejelasan informasi, dan yang keenam kepuasan pengguna pelanggan. D yaitu faktor kualitas pelayanan publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Parasuraman, Zeitel, dan Berry dalam Ciptono 1998 terhadap 10 aspek utama yang menjadi penentu kualitas pelayanan publik. Yang pertama itu konsistensi dan kepercayaan, yang kedua responsivitas, yang ketiga kompetisi, yang keempat aksesibilitas, yang kelima kesantunan, yang keenam komunikasi, yang ketujuh kredibilitas, yang delapan keamanan, dan yang kesembilan yaitu pemahaman terhadap pelanggan, dan yang terakhir yaitu aspek fisik yang mencakup semua bukti fisik. Baik, selanjutnya yaitu bab 6. Pelayanan prima di sini ada 5 subbab. Yang pertama yaitu A, pelayanan prima, yang B, definisi pelayanan prima, yang C, tujuan dan manfaat pelayanan prima, dan D, konsep dasar pelayanan prima, dan E, pentingnya pelayanan prima dalam pelayanan publik. Poin A yaitu pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan secara optimal, profesional, dan melebihi ekspektasi pengguna layanan. Tujuan utama pelayanan prima adalah mencapai tingkat kepuasan yang tinggi melalui penyediaan layanan yang cepat, tepat, ramah, dan berkualitas. Pelayanan ini menekankan pentingnya integritas, efisiensi, dan empati dalam setiap proses interaksi dengan pelanggan. Poin B yaitu definisi pelayanan prima. Pelayanan prima merujuk pada penyediaan layanan yang tidak hanya sangat baik tetapi juga memenuhi atau melampaui standar yang telah ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab. Memastikan bahwa setiap aspek pelayanan dilakukan dengan keunggulan tertinggi dan berorientasi pada kepuasan maksimal pengguna layanan ini. Istilah ini excellent service mencerminkan pelayanan yang mendekati kesempurnaan dan memberikan kepuasan pada pelayanan tertentu. Poin C yaitu tujuan dan manfaat pelayanan prima. Salah satu tujuan utama pelayanan prima adalah memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi kepuasan masyarakat, tetapi juga mengembangkan kepercayaan terhadap layanan yang disediakan. D yaitu konsep dasar pelayanan prima. Konsep dasar pelayanan prima adalah pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan serta maksimal melalui pemberian layanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional. Poin E yaitu pentingnya pelayanan prima dan pelayanan publik.
Konsep pelayanan prima mengintegritaskan dua aspek yang saling berhubungan, yaitu pelayanan dan kualitas menjadi fokus utama bagi para tenaga pelayanan. Berikutnya yaitu bab 7. Bab 7 ini benar-benar mengupas tuntas seluk-seluk pelayanan publik di Indonesia. Saya jadi punya gambaran yang jelas banget soal apa saja masalahnya, kenapa ini penting banget untuk dibenahi, dan bagaimana perjalanan kita sampai ke titik ini. Saya juga suka banget bagian yang membahas sejarahnya, jadi ngerti kenapa masalah ini bisa muncul dan bagaimana upaya perbaikan itu berevolusi dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Istilah deregulasi setengah hati itu pas banget untuk buat menggambarkan tantangan di masa lalu. Terus diperkenalkannya konsep wall of government itu sangat besar, tunjukin harapan untuk solusi yang lebih terpadu. Tetapi secara keseluruhan bab 7 ini benar-benar memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam soal manajemen pelayanan publik di Indonesia. Analisisnya kuat, didukung data dan teori relevan, dan berhasil menghubungkan masalah dengan dampak yang luas. Pembahasan soal konsep penting dan kebijakan pemerintah juga sangat membantu untuk memahami tantangan dan arah perbaikan ke depan. Bab ini jelas jadi kontribusi yang signifikan untuk memahami isu krusial ini. Berikutnya yaitu bab 8. Ini fokus banget membahas soal standar pelayanan minimal atau SPM yang ternyata punya dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi saya tahu kalau undang-undang ini lahir di era Presiden SBY dengan tujuan mulia, seperti memperjelas hak dan kewajiban semua pihak, mendorong good governance, dan menjamin mutu pelayanan, dan memberikan kepastian hukum buat masyarakat bahwa undang-undang ini mewajibkan penyelenggara layanan untuk patuh pada standar pelayanan. Berikutnya yaitu bab 9. Intinya, bab 9 ini membicarakan betapa pentingnya meningkatkan mutu kerja dan keahlian para pegawai pemerintah. Tujuannya jelas, yaitu supaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat jadi lebih baik. Pelayanan publik itu hak setiap warga negara, tapi kenyataannya masih banyak masalah. Layanannya kurang bagus, urusannya lambat dan berbelit-belit, bahkan ada juga korupsi dan nepotisme. Makanya kinerja pemerintah jadi sorotan utama, karena dari situlah kita bisa lihat apakah pemerintah benar-benar becus memenuhi kebutuhan masyarakat. Terakhir, bab ini juga membahas hal-hal di dalam dan di luar organisasi yang bisa mempengaruhi bagus tindaknya pelayanan publik. Misalnya bagaimana budaya kerja di organisasi itu, bagaimana pemimpinnya, dan bagaimana masyarakat ikut mengawasi, seperti itu. Profesionalisme pegawai di sini juga mencakup bagaimana mereka berpikir kreatif, punya ide-ide baru, dan cepat tanggap terhadap perubahan dan apa yang diinginkan masyarakat. Dengan memperkuat semua aspek ini, diharapkan pelayanan publik bisa lebih efektif, efisien, dan bisa membuat masyarakat lebih percaya pada pemerintah. Selanjutnya yaitu bab 10, yaitu budaya, etika, dan kode etika dalam pelayanan publik. Budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam menciptakan sistem pelayanan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berikut pembahasan mendalam tentang topik ini. Budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik bukan sekedar aturan formal, melainkan fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kebetulan implementasinya membutuhkan komitmen dari seluruh elemen organisasi, mulai dari pemimpin hingga pegawai di lini terdepan. Dalam konteks Indonesia, penguatan budaya etika pelayanan publik sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan aparatur negara yang bersih, kompeten, dan melayani. Hal ini menjadi kunci dalam pembangunan kepercayaan publik yang menjadi pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 11, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi publik, dan integritas pelayanan publik. Transparansi dalam pelayanan publik merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat. Pentingnya yang transparansi membuka aspek informasi mengenai kebijakan,
anggaran dan program-program yang dijalankan. Penerapan transparansi mencakup publikasi dokumen-dokumen resmi, laporan keuangan, dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa secara terbuka. Poin berikutnya yaitu akuntabilitas, merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil kepada pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan terukur atas pengelolaan sumber daya publik. Poin berikutnya yaitu responsibilitas. Responsibilitas terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan mandat yang diberikan dan norma-norma yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Berikutnya yaitu partisipasi publik. Partisipasi publik merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Prinsip ini mengakui bahwa masyarakat bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra dalam pembangunan. Berikutnya yaitu integritas pelayanan publik. Integritas pelayanan publik mencakup upaya untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai layanan pemerintah agar dapat diakses secara mudah dan efisien oleh masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi fragmentasi dalam birokrasi yang seringkali menyebabkan prosedur pelayanan dan berbelit-belit karena memakan waktu. Berikutnya yaitu bab 12 yaitu inovasi dalam pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun tantangan seperti keterbatasan anggaran, kompleksitas masyarakat sosial, dan tujuan masyarakat yang semakin tinggi memaksa institusi publik untuk berinovasi. Inovasi dalam konteks ini tidak semena-mena tentang penemuan baru, tetapi lebih kepada penerapan ide, proses, atau teknologi yang dapat meningkatkan kualitas layanan. Inovasi juga terlihat dalam pendekatan desentralisasi dan kolaborasi pemerintah mulai melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor swasta, masyarakat sipil dalam merancang dan menyediakan layanan publik. Pendekatan co-creation ini memungkinkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap layanan tersebut. Mungkin seperti berikut rangkuman dari buku yang ditugaskan oleh Bapak Hayat. Jika kurang jelas terhadap tutur kata yang saya ucapkan, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.